Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kata DKV. Nah, kali ini kita berada di space yang berbeda, teman-teman ya. Biasanya kita podcast di kampus, di ruangan podcast yang proper. Kita sekarang berada di area yang baru lagi. Nah, kali ini podcastnya adalah tentang satu event yang kemarin kita lakukan, yaitu tentang rangkaian acara dari DK Design. DK Design adalah salah satu perhelatan ulang tahun dari Fakultas Desain dan Seni Kreatif Mercu Buana. Nah, salah satu acaranya ini nih adalah pameran Urban Storming yang sudah dilakukan yang kelima gitu ya. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu, para pameris ya, para artis. Ini baik dari mahasiswa, kemudian ada dari dosen juga, ada juga dari seniman, dari berbagai universitas. Saya kenalkan dulu kali ya. Ini ada, ini panggilnya Mas atau Abang nih, atau Pak. Ini kan sekali dosen sebenarnya ya. Ya, ini ada Bang Fikri, ya, salah satu dosen di Universitas mana? Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Oke, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan di Jakarta ya. Nah, ini salah satu pameris yang ikut di acara pameran kita kali ini di Urban Storming kelima. Beliau dari universitas lain ya, ikut join dengan kita. Kemudian ada yang kedua, ini mahasiswa dari UMB sendiri, alumni sih sebenarnya ya. Wih, ini alumni, namanya biasanya dikenal namanya Uprijon atau Arya. Ya. Oke. Nah, ini dari Universitas Mercu Buana, alumni, juga ikut berpameran. Kemudian, nah yang terakhir ada seniman. Wah, ini kalau dari dulu lihat karyanya keren banget nih. Ada Pak Mas Agung ya. Kita panggil Mas aja ya, Mas Agung ya. Adik lah. Oh yes. Kelihatannya lebih muda ya daripada yang lain harusnya. Oke, ini Mas Agung dari jauh-jauh loh, dari Surabaya ya. Surabaya. Di STKW. Salah satu universitas di sana, dari seni rupa ya Mas ya? Ya. Oke. Mungkin saya langsung memberikan sesi ngobrol-ngobrol dulu ya dari teman-teman. Mungkin dari yang pertama mungkin dari Mas Bang Fikri ya. Keterlibatannya di Urban Storming, ikut pameran karyanya apa nih? Mungkin bisa digambarkan dulu. Silakan. Terima kasih Kak Fandi. Jadi di sini awalnya keterlibatan sebagai sebagai peserta pameran itu memang diundang secara personal oleh salah satu dosen. Terus bagaimana mengangkat karyanya itu tentang salah satu kayak karakteristik bentuk yang saya angkat dari berbagai konsep. Yang pertama itu adalah karyanya adalah astronot ya. Jadi memang kalau kita biasa dalam membuat karya itu kita dihadapkan pada suatu permasalahan, ada ide bentuk dan juga ada konsep penceritaan dari karyanya. Jadi saya memilih salah satu daripada berbagai macam ide bentuk, itu bentuk yang saya pilih adalah bentuk astronot karena itu adalah salah satu yang mewakili diri saya. Mewakili dari saya adalah cita-citanya awalnya menjadi astronot. Terus yang menarik adalah bagaimana salah satu tokoh astronot ini yang menjadi karya yang saya pamerkan ini salah satu ada hubungannya dengan perjalanan, anggaplah perjalanan sedikit-sedikit spiritual. Jadi ada menyentuh ke situ sehingga bisa menciptakan atau dekat dengan ide bentuk astronot ini. Jadi seperti itu aja. Wih, jadi inspirasinya astronot ya? Astronot ya. Bang Fikri emang udah pernah ke sana? Salah satunya cita-citanya. Cita-cita, mudah-mudahan bisa ya. Ini menarik sekali ya. Jadi idenya adalah astronot. Nah, kita nanti coba hubungkan ya. Jadi pameran Urban Storming yang kelima ini sebenarnya memang mengusung tema tentang immersivity ya. Jadi tentang bagaimana digital saat ini gitu ya. Iya. Nah, salah satu karya yang diangkat oleh Bang Fikri ini yang digital. Ya, mungkin bisa kita lihat di sini ya. Ini kamera yang tengah nih masih harusnya nanti nyorot ya. Bisa. Nah, ini salah satu karya Bang Fikri. Jadi ini baik karyanya Benang Baja ini. Karya saya di belakang. Oh, di belakang ya harusnya ya. Aku pikir yang ini Bang Fikri. Oh, di belakangnya. Tapi digital ya harusnya. Digital. Oh, ada di sana ya. Nanti mungkin teman-teman editor bisa spill karyanya.
Jadi memang di pameran kali ini kita ada mengusung tema tentang realm of immersivity, ya, di mana bagaimana kita kemudian merespon isu-isu tentang digitalisasi saat ini, ya, bagaimana seniman merespon itu. Nah, mungkin kita beranjak dulu nih yang ke pameris yang kedua. Kalau Bang Fikri tadi adalah astronot nih, jadi inspirasinya. Nah, kalau Bang Arya, Bang Aprijon, apa nih karyanya? Karya saya, Pak. Nah, sebelumnya makasih Pak udah diundang dan udah diundang juga buat pameran Urban Storming. BTW selama saya mahasiswa dulu Urban Storming pertama saya bantu-bantu. Wih, ya. Dari mahasiswa sampai alumni. Wih, keren. Keren kan ya Urban Storming? Keren banget. Keren banget, sip. Oke, lanjut. Dari karya saya mengambil sudut pandang saya di mana ada karakter yang saya buat sendiri. Karakter itu bernama Aprijon. Wih. Sebenarnya. Nah, di karakter ini saya memiliki sudut pandang di mana menjalani kehidupan itu ada dua sudut pandang yang saya imajinasikan, yaitu sudut pandang karakter saya yang berjalan di jalur darat dan di jalur udara. Jadi saya ada dua kanvas, ada ukurannya 140 kali 130. Nah, di situ pokoknya karakter ini bermain-main gitu di jalurnya masing-masing gitu, sama kehidupan manusia pada umumnya. Kita nggak bisa punya satu sudut pandang gitu. Jadi menjalani kehidupan tuh pasti ada ceritanya masing-masing. Ada yang lewat jalur darat, ada yang lewat jalur udara. Di mana saya menggambarkan imajinasi saya di jalur udara itu mempunyai keindahan juga gitu, dengan keseruannya, dengan musiknya, dengan awannya yang berupa privilege. Dia nggak perlu terbang, tapi dibantu dengan awan. Tapi di jalur darat juga nggak kalah serunya, dia bermain-main dengan taman, bermain-main dengan satu kesatuan seperti kosmos. Di sana juga menjadi indah gitu perjalanannya sebagai manusia menjalani kehidupan. Kayak gitu sih, Pak. Wih, dalam banget ya, teman-teman. Ini jalur darat sama jalur ini ya. Jalur udara. Jalur udara. Wih, ada jalur tol nggak nih? Ini menarik. Ini jalur udara. Ini kayaknya agak mirip nih. Iya. Jangan-jangan janjian ke astronot, janjian ke angkasa nih berdua. Nah, ini menarik ya dari Bang Aprijon. Dia coba merespon apa yang mungkin dilihat di sekitarnya gitu ya. Mungkin kalau Aprijon ini kan usianya udah masih ya dekat-dekat Gen-Z lah ya. Masih 17. Masih 17. Oke, bisalah ya. Jadi dia coba merespon apa yang dilihat di sekitarnya, dan itu jadi sebuah keresahan, dan menariknya ditumpahkan dalam bentuk ini lukisan ya, painting ya, Painting, ilustrasi. Nah, mungkin nanti editor bisa tampilin ya karyanya seperti apa gitu ya. Ini warnanya cerah banget gitu ya. Warna diabetes. Wih, warna manis ya, warna diabetes loh, keren banget. Nah, ini kalau saya melihat itu ceria banget ya, lihat karyanya tuh. Nah, ini menarik sekali. Ini mau coba merespon, itulah seniman ya. Jadi segala hal yang sederhana pun bisa kita respon menjadi sebuah karya. Nah, ini dari teman-teman yang agak sedikit Gen-Z. Nah, ini yang strawberry mungkin ya. Waduh. Mas Agung. Nah, saya menarik sekali Mas Agung. Kemarin waktu keliling lihat pamerannya ini yang waktu dibuka. Wah, ini saya lihat lukisannya Pak Agung yang dipamerkan di pameran Urban ini. Kesannya tuh saya kayak kembali pernah melihat lukisan Raden Soleh gitu ya. Agak mirip-mirip gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak. Lukisannya kelihatan tua sekali. Iya. Jangan ngomong tua nih Pak. Ini harusnya muda nih. Dengan tema realm dan immersivity, mungkin saya ambil realmnya aja. Tadi kenyataan itu predikat pahlawan. Itu saya statement sekaligus mempertanyakan toh, kenapa sih seniman dan pekerja budaya itu tidak bisa mendapatkan predikat sebagai pahlawan gitu.
Kalau guru dan dosen kan sudah, meskipun tanpa tanda jasa. Iya. Seniman budaya ini belum mendapatkan predikat itu. Di karya itu kemudian sebetulnya aktivitas kesenian itu sama dengan kita perang atau menaklukkan gitu. Maka saya mengambil lukisannya Louis David di abad 19 itu. Kemudian karya yang asli, kemudian saya balik. Yang asli itu menghadap kiri, saya balik menghadap kanan gitu loh. Kenapa saya interest dengan motif ini? Penggambaran kalau di seni itu, seseorang yang naik kuda itu ada 3 jenis, yaitu ketika kuda itu kakinya menapak semua, itu hanya mempertunjukkan ketokohan, siapa penunggangnya. Tapi ketika kuda itu diangkat kakinya satu, itu juga ada makna dan simbol yang lain. Tapi seperti lukisannya Louis David ini, ketika si Napoleon kudanya mengangkat kakinya dua-duanya, itu adalah semacam perayaan kemenangan, glorifikasi gitu loh. Maka kita juga punya seniman abad 19, yaitu Raden Saleh. Kemudian motifnya atau karyanya si David ini saya perbandingkan dengan Raden Saleh gitu. Di perburuan macan itu. Kemudian saya gabungkan menjadi satu. Tapi ketika kita amati betul secara detail di lukisannya Napoleon ini, wajahnya saya ganti dengan seniman Hugo Untoro, seniman Jogja. Oh ya, Mas Hugo. Saya apresiat sekali pada dia sebab dia sudah mendapatkan award Gari Tempo 2 kali sebagai seniman berprestasi. Itu saja. Oh makasih banyak Mas Agung. Wih, dalam sekali ya. Ini pantasan pas saya lihat lukisannya, wih gila itu apa aura-aura yang masa-masa lalu itu kemudian terangkat kembali gitu ya, bisa dilihat kembali, bisa dirasakan kembali. Walaupun mungkin pameran dengan teman-teman yang mungkin umurnya agak sedikit yang mepet lah ya. Ya, tapi kan strawberry sama apple itu juga agak sama generasi apple. Tapi itu menariknya adalah kita kemudian dihantarkan dengan 2 suasana di sini. Yang kalau tadi lihat lukisannya Mas Arya itu yang ceria banget ya warna-warnanya. Kemudian lihat Mas Agung, kita kemudian dikembalikan ke masa lalu. Wah, ternyata dalam banget ya. Itu yang menarik adalah ada pesan di sana ya. Bahkan simbolisasi kudanya itu penting di situ. Nah, itu dia pentingnya melihat sebuah karya seni ya. Tidak cuman lihat secara formal fisiknya saja sebagai karya yang indah, tapi di dalamnya juga ada pesan teman-teman. Itu paling penting sebenarnya. Nah, mungkin kita kembali dulu nih. Kita tahan dulu ya biar nggak semuanya dikeluarkan. Ini bukan tiga generasi sih ya, tapi 3 bentuk karya yang sangat berbeda gitu ya. Satu yang lebih ke digital, kemudian yang kedua lebih painting juga, tapi lebih ke yang lebih cemerlang gitu, yang lebih fresh. Kemudian ada Mas Agung, bukan berarti saya bilang nggak fresh ya Mas Agung, tapi kemudian memanggil kita kembali untuk melihat bagaimana lukisan-lukisan zaman dulu itu ya, seperti Raden Saleh sebagai yang membawa seni rupa ke kita gitu ya. Nah itu itu pameran ini betul-betul bisa menyuguhkan beberapa karya yang atmosfernya beda-beda. Nah mungkin saya kembali lagi ke Mas Fikri, ini perjumpaannya dengan astronot kapan nih? Kok bisa inspirasinya langsung astronot gitu ya? Kenapa nih gitu? Oke, mungkin sedikit cerita ya tentang kenapa sih saya memilih ide bentuk astronot. Awalnya kemarin itu kan kita sekarang itu lagi gencarnya itu yang disebut dengan IP, intellectual property. Oke, jadi kita mencari sebuah karakter yang bisa mewakili diri kita. Pencarian saya sampai menemukan astronot ini itu bukan setahun 2 tahun, tapi kita kilas balik dari 2016 saya menemukan karakter astronot ini. Jadi awalnya itu saya kan ngambil jurusan seni rupa. Tapi di saat yang bersamaan saya mengikuti sebuah kalau sekarang itu kajian spiritual atau mungkin pengajian lah biasanya dikatakan.
kenapa kamu mengambil seni padahal itu adalah sesuatu yang agak-agak ini dengan agama. Aduh. Nah itu. Tapi yang menarik di sini adalah kita selalu berpikir melihat bahwa seni itu sangat jauh dari agama. Oke. Salah satunya kenapa saya pilih astronot karena kemarin saya itu sempat dapat orang yang mengatakan bahwa kenapa kamu gambar ini haram, ini dan lain-lain, tidak boleh gambar muka, nggak boleh gambar wajah. Nah pada saat itu saya mencari apakah ada alternatif yang bisa saya gambarkan untuk menghindari sesuatu itu. Iya. Tapi ternyata kan semakin kesini semakin ini ternyata itu adalah persoalan perbedaan pandangan saja sebenarnya. Mau pakai muka atau tidak itu adalah perbedaan pandangan. Yang penting teman-teman bisa mengambil kebaikan dari situ aja. Jadi perjumpaan saya di astronot itu saya kemarin mencari alternatif apa sih yang tidak ada mukanya, ada dan lain-lain. Tapi ternyata saya menemukan karakter astronot. Tapi semakin lama saya belajar, ketemu dengan berbagai macam teman-teman. Baik dari sekarang saya di perguruan tinggi Muhammadiyah dengan bergaul dengan teman-teman juga, ada dari Sanggar Seni Budaya Majelis Ulama juga, terus juga dengan teman-teman ada Nahdlatul Ulama itu Les Bumi. Jadi kita ketemu apa sih relasi antara seni dan agama, dan ternyata itu bisa bukan jauh tapi ternyata bisa berpelukan erat. Bisa sangat mendekatkan gitu. Bisa menjadi media, bahkan ulama-ulama kita juga memberikan islamisasi itu juga melakukan dengan pendekatan seni, dengan pendekatan kreatif seperti itu. Jadi astronot ini sebagai wujud daripada spiritualitas yang saya alami sehingga mendapatkan ide bentuk dari astronot, terus juga tujuannya untuk tujuan-tujuan yang bisa dikatakan penceritaan spiritual. Jadi seperti itu. Wih, dalam sekali ya. Jadi ini Bang Fikri ini mencoba keluar dari hal yang sifatnya norma ya, kemudian menemukan satu pengetahuan baru melalui astronot itu dia. Jadi menarik sekali ya, walaupun banyaknya isu-isu tentang ini boleh atau tidak gitu ya. Nah, kemudian Bang Fikri mencoba keluar dari situ dan dia menemukan idiomnya ya. Dia tidak tidak terpenjara dalam hal itu, dan ternyata memang di sisi spiritual memang ternyata estetika itu juga sebenarnya sesuatu hal yang sejalan gitu ya. Sangat dibutuhkan. Ternyata pas di kaji lebih dalam ternyata memang ada korelasi di sana gitu ya. Nah, menarik, idiom ini menjadi suatu identitas gitu ya. Menarik sekali. Nah, kalau dari sisi Bang Apri John sendiri nih, Gimana Pak? yang kalau lihat lukisannya ini full color gitu ya. Ini apakah kemudian juga ada cerminan dari diri Apri John sendiri nih? Mungkin ya Pak. Ya mungkin perjumpaan Anda dengan warna-warna ini itu di mana sih gitu ya? Apakah pernah jadi ada referensi sebelumnya atau meniru gaya yang sudah ada gitu ya? Nah, kalau kita lihat kan sekarang kayak warna-warnanya itu udah sangat agak kesannya digital banget tapi kok jadi painting gitu ya. Nah, gitu. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Kalau dari karakternya sendiri sih Pak, dulu saya sempat gambar karakter ini juga awal-awal masuk kuliah 2015. Cuma perjalanan seni saya ternyata sempat mati suri karakter ini. Sempat mati suri, jadi saya ngulik atau belajar lagi berkarya dengan gaya-gaya realis, habis itu surrealis dan lain-lain. Ini kan lebih ke flat design ya? Flat design. Sampai ada satu titik di mana saya bermain-main di satu komunitas hip hop. Di sana saya kepikiran karakter saya ini sedikit masuk dengan gaya-gaya kultur street atau urban dan hip hop. Akhirnya saya mengulik lagi, akhirnya keluarlah karakter ini dengan karakteristiknya gitu. Di situ dengan gaya-gaya warna yang cemerlang kayak gini sebenarnya referensi dari teman-teman kuliah dulu. Pas saya kuliah sama teman-teman angkatan 2015, kita selalu pakai warna-warna yang cemerlang gitu, magenta, toska dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang ke bawah gitu, sampai ke bawah, dan
dengan apa namanya backgroundnya dan apa namanya objek-objek di komposisinya itu juga mengambil referensi dari seniman-seniman yang kontemporer yang sekarang gitu. Referensinya mungkin kalau bisa disebut kayak seperti Muklai, W.D. Willy, habis itu atau mungkin dari seniman digital lainnya gitu. Makanya saya implementasikan ke karya saya dan saya lihat ternyata cocok, ya udah saya langsung lanjutin. Oke, keren ya. Jadi ini ada perbedaan ini antara Bang Fikri sama Bang Aprijon. Kalau Bang Fikri mungkin dari bersentuhnya dengan spiritual gitu ya. Kemudian lahirlah si astronot ini sebagai IP. Nah, kalau Bang Aprijon ini betul-betul pengalaman mereka bertemu dengan beberapa orang, beberapa seniman. Kemudian itu terkumpul jadi satu dan itu udah jadi IP juga. Itu kemudian berpengaruh ke responnya tentang pemilihan warna dan karakter dan segala macam. Nah, itu menarik sekali. Nah, kalau dari Mas Agung, nah ini yang mungkin bukan senior ya, jauh lebih lama. Nah, ini saya dulu pernah lihat karya Bang Mas Agung itu, aku pernah lihat karyanya yang sebelum yang ini ya. Mungkin kita agak sedikit out of the context ya. Karena saya salah satu penikmat karya-karya beliau. Karena zaman dulu waktu saya kuliah, beliau senior saya di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Saya sering melihat karyanya itu. Dia pernah membuat karya itu apa sih namanya, ilusi optik ya. Ketika kita melihat karyanya itu kita kayak berada di ketinggian dan pengen jatuh. Nah, saya itu punya fobia, takut ketinggian, itu kayak berasa pengen masuk ke dalam. Itu menarik sekali saya rasa gitu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Agung, bagaimana lahirnya karya-karya itu? Karya yang tentang tentang ketakutan pada ketinggian itu sebetulnya sebanding dengan ketakutan pada ruang kosong atau namanya horor vakui. Itu kenapa manusia di tempat gelap yang kelihatan kosong kok mesti takut? Sebab kita nggak tahu kan di depan kita itu ada apa, itu yang menakutkan. Tapi ketika di ketinggian pun sebetulnya ketika kita di tepi jurang di atas gunung itu juga akan ketakutan itu akan muncul gitu. Ya. Ketika kita melihat ke bawah seakan kita ingin meloncat saja, itu bahaya gitu. Dan sebetulnya itu bisa diatasi jika ada penghalang visual gitu. Nah, kemudian di karya itu memang seakan kita melayang di langit. Supaya nggak takut, maka beberapa visual di depannya itu saya halangi. Secara visual saya halangi dengan konstruksi jembatan atau konstruksi gedung gitu. Itu sebagai menekan atau istilahnya membatasi supaya kita tidak begitu takut pada ketinggian. Itu secara secara visual sih, kita mainnya secara visual. Kemudian sebab visual ini akan diterima dari otak. Sebenarnya ketakutan itu adanya di otak kok. Oh iya benar. Adanya di otak. Nah, di objek ya Mas? Sebetulnya itu sih. Secara esensi sebetulnya itu. Artinya ketakutan itu sebenarnya bukan dari luar dari kita, sebenarnya ada di internal kita sendiri. Nah, menariknya itu adalah kok bisa konstruksi Mas akhirnya jatuhnya itu ada apa nggak ada sejarah kok bisa ketemu dengan konstruksi? Ya, sebelum di seni rupa sebetulnya saya kuliah dulu di arsitektur. Itu saya tempuh selama 8 tahun, mestinya ini oversize gitu. Oversize. Saya kemudian ingin memperdalam di 3 dimensinya. Kemudian saya masuk di seni rupa karena keasikan dan waktu itu banyak pameran, diundang tiap bulan bisa 2 kali, 3 kali ke Galnas. Kemudian saya tempuh di kuliah di seni rupa itu 10 tahun. Jadi saya kuliah S1 itu 18 tahun. Iya, betul. Mencekam. itu sesuatu yang mencekam, menakutkan. Ternyata ketakutan saya bukan pada ruang kosong atau ketinggian. Masa kuliah juga menakutkan gitu. Ternyata kuliah yang tepat waktu hanya S2 2 tahun. Udah S3 juga oversize dikit.
Ya apa-apa lah Mas, jadi donatur tetap lah ya. Oh, pandemi kok. Dinikmati lah pandemi itu. Nah, kemudian background ini saya kuatkan di lukisan. Kenapa saya menggunakan karya atau desain arsitek ini? Sebab saya dulu ikut pengembang biro konsultan gitu. Desain saya banyak dipotongi gitu loh. Ini nggak bisa dibangun Mas. Ini nggak bisa dibangun, biayanya banyak. Daripada pusing, ya udah saya kesenian aja di sini saya. Terus nggak ada yang motong, nggak ada yang ngedit gitu loh. Kita bisa buat apapun tanpa bisa dibangun. Kita hanya bikin apapun semacam utopia, semacam hayalan bagaimana bangunan itu meskipun tujuan kita tidak dibangun. Nah, di sini ada kebebasan itu loh di seni rupa itu. Wih, keren banget Mas Eko. Jadi intinya tadi bahwa ada hal yang mungkin tidak terlalu bebas di arsitektur yang nggak diekspresikan, seni mewadahi itu. Hingga kemudian Pak Agung kemudian pindah ke seni rupa. Akhirnya kan nggak di ini ya, jadi nggak terbatas di sana. Ini menarik sekali dari ketiga pemateri kita, ternyata pengalaman itu penting sekali ya, yang menjembatani untuk menciptakan satu karya seni. Nah, saya teringat kata-kata dari salah satu penulis ya di Indonesia, salah satu penulis, bahwa memang itulah seni ya. Seni itu sebagai wadah yang tak terbatas untuk mengimajinasikan sesuatu atau menceritakan sesuatu. Nah, ini sebelum lanjut ke putaran berikutnya nih, mungkin saya sampaikan dulu bahwa di sini tidak cuma berempat kita. Ada para pemirsa dari talk show kita hari ini gitu ya. Dari podcast kita hari ini kita. Suaranya. Gimana suaranya? Nah, kita sapa dulu teman-teman di sini. Mungkin tidak cuma dari saya aja yang mau nanya nih, ya dari ketiga seniman yang luar biasa ini hari ini gitu ya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau nanya, silahkan saja. Perkenalkan, nama saya Yoga. Untuk ketiga narasumber materi. Untuk narasumber tiga artis kita, saya mau nanya, untuk menentukan karya itu berhasil menyampaikan pesannya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan karya untuk pribadinya yang gitu, dari hasil pribadinya, ini karya udah cukup untuk dipamerkan. Cukup sekian itu aja. Ini namanya siapa tadi, Mas? Yoga. Oke, Mas Yoga. Wih, keren banget ya pertanyaannya. Jadi, bagaimana karya itu bisa kemudian menyampaikan pesan? Ini siapa nih bisa jawab dulu nih? Saya? Kan mungkin dari Mas Agung yang lebih. Pertanyaan itu biasanya kita menentukan kapan sebuah karya itu selesai. Ini pertanyaan agak menjebak gitu. Agak menjebak sebab ada karya yang memang dibutuhkan dia tidak selesai. Tapi itu sudah keputusan si seniman untuk tidak menyelesaikan karya, tapi dia anggap selesai. Misalnya gini, dulu seni itu adalah keindahan, toh. Keindahan itu hanya ada di visual dan di mata. Tapi saat ini ketika sudah melampaui pop art, konseptual, minimal art, itu seni itu adalah yang mengganggu gitu loh. Jadi seni yang indah, yang sebuah seni yang selesai itu dianggap sudah membosankan gitu. Kemudian timbul lagi seni yang mengganggu. Ya ini yang agak susah sebab seni yang indah atau selesai itu hanya di visual, di mata. Tapi kalau seni yang tidak selesai atau yang mengganggu itu di otak. Nah, kita ingat kenapa seni itu abadi? Itu karena seni itu menancap di otak kita, bukan di mata. Kemudian kenapa kita mesti ingat Mona Lisa, kita ingat Rembrandt, itu menancap di otak. Nah, sistem penerimaan manusia tentang seni, mata dan otak itu seperti kita semacam podcast ini ya, kita ambil gambar, kemudian kita jadikan gelombang untuk diterima di sana. Ini sistem televisi gitu. Di sana ada penerima, kemudian ditampilkan lagi menjadi gambar lagi. Oh iya, benar. Dan itu kan kita melihat lukisan ini masuk ke mata, kan nggak mungkin lukisan ini dimasukkan ke mata kita. Dia berupa diterima menjadi gelombang gitu loh. Gelombang kemudian di otak. Nah, kalau kita melukiskan lagi, kita ketika melihat ini
terganggu, punya inspirasi, kemudian kita menciptakan lagi. Lah, kita mewujudkan ini sebab ada inspirasi ini, itu semacam gelombang ini yang ada di udara ini diterima lagi, kemudian dimunculkan lagi menjadi visual. Seperti film yang ada di televisi. Dan itulah sebetulnya makna sebuah karya seni itu adalah menginspirasi seniman yang lainnya. Oh ya, betul. Itu sih bagi saya. Jika pertanyaannya kapan itu siap untuk dipamerkan, tergantung seniman itu mempunyai konsep dan keputusan. Yakin bahwa saya tidak menyelesaikan ini, itu sudah selesai, tanda tangani, pamerkan. Itu sih saya. Keren sekali ya. Jadi saya menangkap beberapa hal tadi itu, bahwa karya itu tidak ada aturan harus mesti selesai atau tidak gitu ya. Sebenarnya yang dijelaskan Mas Agung tadi bahwa karya itu sebenarnya nggak pernah final. Karena ketika dia selesai, itu akan dijemput oleh orang lain dan itu akan berlanjut jadi karya baru lagi, gitu. Jadi ternyata itulah dunia kreatif gitu ya. Itu yang selalu berulang terus ya. Kalau zaman dulu kita ingat namanya mimetik ya, kalau nggak salah ya. Ini mau dikoreksi kalau salah tuh mimetik. Nah itu terjadi repetisi berulang-ulang gitu ya. Nah itu di sana sebenarnya. Nah kalau pertanyaan tadi kapan bisa dikatakan selesai, tergantung tadi konsepnya. Konsep senimannya sendiri, dia menganggap selesai atau tidak gitu ya. Nah selesai sampai di situ, tapi bisa jadi berlanjut ke seniman berikutnya gitu ya. Itu menarik sekali tadi pembahasannya. Nah kalau mungkin untuk pesan tadi, saya berpikir ya karya itu ya pesannya sih ada dua ya, ada hal yang sifatnya visual, ada sifatnya makna gitu ya, itu sah-sah saja gitu ya. Ya mudah diingat. Ada hal yang sifatnya visual yang mudah diingat, mungkin ada juga memang di situ kita mau menarasikan sesuatu gitu ya. Oke, mungkin yang lain ada yang mau jawab nih? Mungkin. Oke, silakan mungkin Mas Bang Fikri ini bolak-balik terus nih. Ini jadi Mas, ini jadi Bang. Oke, silakan Bang Fikri. Oke, mungkin melanjutkan dari Mas Agung tadi tentang bagaimana sih karya visual itu bisa diterima. Ya. Karena di situ ada dua kata kunci sebenarnya. Ya. Ada kata kuncinya persepsi dan juga ada kata kuncinya imajinasi. Wis, benar. Jadi kita lihat karya, misalnya kita lihat Mona Lisa, itu kita lihat sebagai persepsi untuk diserap di mata dan otak kita. Ya. Setelah itu karyanya hilang, yang tersisa adalah bayangan terhadap Mona Lisa. Citra terhadap Mona Lisa. Tanpa Mona Lisa di depan kita udah bisa membayangkan bahwa ternyata Mona Lisa itu bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, figurnya seperti ini. Jadi seperti itu. Bagaimana karya itu bisa menjadi memori terhadap seseorang. Tentang bagaimana kita, apakah karya kita itu sudah siap untuk dipamerkan, itu saya kemarin bergaul dengan teman-teman yang mengembangkan IP, intellectual property, yang mengatakan bahwa karya kalian itu seperti making your child. Kayak bilang membesarkan anak-anak kalian. Semakin kalian bangga, semakin kalian bisa memamerkannya atau memperlihatkannya atau kayak karya-karya kalian itu, kalian bangga dengan itu, kalian sudah percaya diri untuk bahwa ini adalah sesuatu yang saya ciptakan, ini sesuatu yang menggambarkan diri saya, atau ini sesuatu yang menggambarkan konsep saya. Jadi semakin kalian bangga dengan ciptaan kalian, itu sudah membuat karya itu bisa untuk segera dipamerkan. Itu aja sih. Oke, makasih banyak. Ini tepuk tangan dulu nih teman-teman. Keren banget ya. Ini jawaban yang dalam banget gitu ya. Jadi tadi ada dua kunci di situ, ada persoalan persepsi dan imajinasi. Jadi karya itu ketika jadi, ini nanti dijemput tadi dari dari jawaban Mas Agung. Walaupun karyanya udah ada, itu masih ada di benak kita. Nah itulah kekuatan seni sebenarnya. Nah di situ daya ganggu itu sebenarnya penting, gitu ya. Daya ganggu itu sangat penting. Nah disitulah kemudian tercipta yang namanya pencerapan di sana ya, pencerapan. Nah kalau dari Mas Aprijan sendiri gimana? Kalau dari saya sih Pak, ini menurut saya sih ya. Menurut saya sih kalau karya itu bisa dibilang selesai, menurut saya pribadi ketika saya berkarya, saya harus merasakan dulu secara jujur apakah saya puas apa enggak. Iya. Ini dari senimannya. Jadi ketika saya merasa belum puas, maka berarti ketika saya berkarya saya belum kelar gitu.
sampai batin saya puas, kelar, berarti saya sudah siap memamerkan atau menganggap karya ini udah selesai gitu. Kalau dari saya menurut saya sih pribadi kayak gitu. Dan tadi kan ada pertanyaan lagi, katanya bagaimana di visual itu menyampaikan pesannya ya? Iya. Kurang lebih gitu ya. Kalau menurut saya sih menyampaikan pesannya itu seterah senimannya, mau itu dari semiotikanya, mau itu dari filosofinya. Cuman yang saya yakini untuk kesenian itu alangkah bagusnya kalau misalnya maknanya itu multitafsir gitu. Oke. Biar nanti orang lain yang mendeskripsikan karya kita agar menjadi sudut pandang yang baru lagi gitu. Ya. Mungkin dari sudut pandang kita seperti ini, atau nanti yang dari orang yang melihat karya kita bisa jadi sudut pandang baru, mungkin jadi referensi baru gitu. Jadi ada trigger untuk orang berpikir, ada pengetahuan baru atau sudut pandang yang baru. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, tepuk tangan buat Mas Afrijan. Oke, nah kalau saya menangkap ketiga-tiganya sebenarnya sejalan ini teman-teman. Jadi bahwa karya itu dalam ruang kreatif itu saling bertukar sebenarnya, nggak pernah berhenti di situ saja gitu ya. Jadi saling bertukar antara orang lain dan kita sebagai seniman maupun sebagai penikmat, itu saling bertukar gitu ya. Kalau dari Mas Agung sendiri tadi bahwa ya karya itu begitu. Final di kita belum tentu final di situ, tapi nanti bisa jadi karya baru lagi di sana. Kalau dari Bang Fikri, ya disitulah peranan dari persepsi dan imajinasi kita bekerja gitulah. Nah begitu ya, ketika kita mempersepsi, tentu saja itu jadi sebuah pengetahuan yang ada di kita, itu bisa jadi keluar lagi jadi karya misalnya. Itu yang lain tadi. Nah kalau dari Mas Afrijord, nah karya itu bisa selesai kalau memang kita sudah puas, tapi puasnya sampai di situ aja. Nanti setelah itu kemudian maknanya bisa kaya lagi nanti. Orang lain punya hak di sana. Nah, mungkin kalau di karya seni itu pesan itu tidak tunggal, teman-teman memangnya. Mungkin kalau di dunia desain seni terapan mungkin begitu berlakunya. Tapi kalau di dunia seni murni, dalam kondisi kreativitas ya, seni itu sebenarnya nggak tunggal secara tunggal ya. Semua orang berhak untuk memberikan pendapat, ekspresi, sehingga nanti itu melahirkan pengetahuan dan melahirkan ekspresi baru lagi dan bisa jadi karya baru lagi. Mungkin itu ya, teman-teman. Mungkin satu lagi ya pertanyaan, ini udah waktu. Oke, wah ini ada dari maestro kita, maestro mahasiswa maksudnya. Mungkin satu pertanyaan dari Pak Firman Sah, silahkan mungkin. Oke, selamat sore ya. Saya menjelang sore. Yang ingin saya tanyakan, yang saya tahu bahwa arena seni rupa itu kan ada 3 stakeholder ya. Seniman, kurator, sama galeri ya. Oh, sama kolektor juga ya. Nah, baik secara pribadi pada saat berkarya maupun melihat bagaimana konstelasi seniman-seniman di arena seni rupa itu, sejauh mana stakeholder yang lain ini mempengaruhi cara berkarya. Apakah benar-benar dipengaruhi oleh pasar, ataukah ada semacam kompromi, negosiasi dalam berkarya, ataukah benar-benar menegasikan? Jadi kayaknya seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Makasih banyak Mas Firman. Ini juga generasi Z juga ya masih. Oke, ini walaupun generasi Z tapi pertanyaannya sulit banget ini Mas. Saya aja bingung ini jawabnya ya. Ya bukan tanya, uji tesis ya. Aduh, ini saya takutnya ini untuk kebutuhan tesis atau apa gitu ya. Ini pertanyaannya sangat dalam. Tapi ini menarik sih bahwa ada hal-hal eksternal yang tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman ya, seniman ya, dalam menciptakan karya. Tentu saja ada pasar di sana misalnya gitu ya, mungkin ada galeri, atau mungkin ada kolektor misalnya. Kolektor ya erat kaitannya dengan pasar ya, isu yang misalnya ya sekarang seni-seni apa sih yang tren misalnya dan segala macam. Nah sejauh mana itu kemudian menjadi sebuah apa sih istilahnya ya, bukan tendensi sih ya, tapi sejauh mana itu bisa mempengaruhi seniman dalam menciptakan sebuah karya. Mungkin kita kasih kesempatan dulu untuk Mas Agung nih.
untuk menjelaskan. Saya? Aduh. Kalau saya menjelaskan ini bisa konflik ini. Buka konflik ini. Enggak, udah kelihatan sebagai pembimbing tesis nih masalahnya. Oke. Saya melihat ada beberapa jenis seniman ya. Dia yang melayani pasar, market. Kemudian ada seniman ideologis. Biasanya seniman ideologis ini dia punya profesi lain untuk menunjang kehidupannya. Jadi kehidupan keseharian sudah aman. Dia ideologis semacam apapun aman gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seniman-seniman yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada seni. Oh iya. Dia kalau idealis mati dia. Apakah tetap moto seniman itu kere masih ada gitu loh? Akan selalu abadi. Kan nggak bisa kita menafikan itu. Pasti seniman itu butuh hidup, maka dia akan mengadopsi pasar itu. Tapi ada juga seniman yang bukan mengadopsi pasar, tapi dia sistemnya yang diadopsi. Jeff Koons itu mengadopsi sistem produksinya. Jadi dia hanya punya ide, punya gagasan, dieksekusi oleh ahlinya, pencetak, pematung, sampai finishing betul. Kemudian bagaimana dia membranding dirinya, itu sistemnya, sistem marketnya yang diambil. Tapi dia tetap dia membentuk pasar itu, bukan pasar itu yang bukan dia mengikuti pasar, tapi dia membentuk pasar itu untuk masuk pada sistem produksinya itu. Itu sih bagi saya. Wis, itu ya. Oke, tepuk tangan. Nih, jujur saya pertanyaannya juga bingung ini sebenarnya, karena terlalu dalam ya. Tapi saya coba untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Mas Agung, bahwa artinya itu mungkin jadi satu pilihan sendiri ya. Ya, seniman. Artinya itu pasti ada pengaruh. Kita tidak mungkin bisa memungkiri bahwa ada seniman yang hidup dari sana, dari karyanya ya, tentu saja mungkin tidak mungkin idealis di sana gitu ya. Kemudian ada memang yang seniman yang sudah mapan mungkin bisa membentuk idealisnya juga gitu ya. Nah itu saya kira itu proses bolak-balik ya. Ada yang berkesenian tapi mengikuti hal yang di luar dari dirinya. Ada juga yang memang idealis, membentuk dari lahir dari dirinya, dan itu bisa jadi membentuk pasar sendiri gitu ya. Itu suatu hal yang saling nyambung gitu ya, saling sinkron gitu ya. Tapi yang menarik juga pertanyaannya adalah kalau seperti itu, apakah orang-orang yang hidup dengan seni itu kemudian menjadi, taruhlah dikatakan sebagai seni rendah atau gitu ya, seni tinggi atau dan segala macam, itu juga kadang-kadang jadi sebuah pertanyaan. Mungkin sedikit Mas Agung. Sebetulnya saya lanjutkan lebih luaskan pertanyaannya Kak Fadi ini. Setelah seniman bisa hidup dari seni, mestinya dia ada kontribusi pada dunia seninya. Dia harus bisa menghidupi seni. Itu kontribusinya. Oh iya. Dan betul, itu bisa seniman itu bikin museum, bikin galeri, itu menghidupi seni gitu loh. Ada kontribusi balik ke situ. Iya, artinya harusnya ada timbal balik dari sana yang keluar kemudian untuk generasi berikutnya. Untuk generasi berikutnya, karena itu kan sebuah ekosistem yang harus jalan ya, gitu. Harus jalan ekosistem seni, kreatif itu ya. Yang menarik sekali ya. Oke, tepuk tangan lagi. Aduh, jadi belibet saya ya. Oke, mungkin dari Mas Arya udah panas nih kayaknya. Ini pembicaraannya apa nih gitu. Tesis sudah belum? Belum masuk ya, kuliah aja belum ya? Oke, mungkin langsung aja, mungkin silakan. Pertanyaannya emang agak berat dipikirin. Kalau dari saya pribadi, mengikuti pasar atau genre dan lain-lain, dari kapasitas saya sendiri sih, saya masih mengikuti kesenian itu dari belajarnya dulu, dari pengalamannya. Jadi berusaha seadaptif mungkin. Kalau misalnya ada ranah-ranah di luar hal itu bisa saya kembangkan dan bisa jadi masukan buat saya, itu justru malah jadi privilege buat saya gitu. Bahkan saya berpikir kemungkinan itu yang bisa membuat saya berkembang gitu. Untuk saat ini sih seperti itu mungkin.
Jadi untuk saat ini ya terus menggali dan mencari ide-ide baru. Saya harus juga dari ranah-ranah luar juga, nggak bisa dari ya. Apalagi saya juga maksudnya tergolong baru dalam dunia kesenian gitu kan, kayak gitu sih. Oke, yang artinya hal-hal di luar dari ini penting ya, menurut Anda, bahwa tren itu masih penting untuk bisa diadopsi gitu ya. Selama itu masih dikelola dengan kreativitas, artinya idealis tetap bisa jalan di sana ya, berdampingan gitu ya. Nah kalau dari Mas Soprijo ini berdampingan gitu ya. Apapun yang ditetapkan di luar, baik dalam bentuk pasar, dari kolektor, selera dan segala macam, ya itu bisa jadi dikelola. Tapi tetap saja di dalam proses penciptaannya tetap ada kinerja kreativitas bekerja di sana dan menemukan ciri khas saya sendiri di situ. Oke, menarik sekali. Tepuk tangan. Oke, nah mungkin terakhir dari Mas Fikri, wes, karena ini waktunya udah dikode nih sama kayaknya kalau kelamaan editornya kasihan Pak. Saya harus gaji lebih tinggi lagi kayaknya. Panas. Pindah ke PWK kantor. Pindah antar. Mungkin dari Mas Fikri mungkin yang terakhir mungkin memberikan ini ya sedikit. Oke, jadi tadi berbicara tentang keterlibatan beberapa stakeholder ya. Mungkin dari senimannya, institusi seninya, terus galerinya, kolektornya, kuratornya, dan lain-lain. Sepengalaman saya, mungkin saya tidak terlalu bergaul, saat ini saya tidak terlalu bergaul di galeri, tapi saya bergaul dengan teman-teman industri kreatif. Jadi di sana stakeholdernya bisa berbagai macam juga. Dan ternyata di sana ada stakeholder yang lebih tinggi lagi, yaitu keterlibatan pemerintah. Di mana menyediakan program-program. Aduh, ini kayaknya nggak bisa selesai di sini nih. Aduh. Ya, tapi jangan sampai di sana dulu Mas ya. Sedikit ya. Aduh. Iya. Tapi ini apa? Menyediakan program-program yang ini, misalnya seperti kayak komik, animasi, mungkin industri kreatif yang lain, itu kan ada kreatornya. Kreator itu diciptakan dari institusi-institusi seni. Salah satunya kan DKV. Terus mereka menciptakan karya-karya. Itu karyanya itu bisa nantinya dia bercabang antara karya idealis dan juga karya industri. Karya industrinya itu pasti mengikuti pasar, mau tidak mau harus mengikuti pasar, mengikuti. Kalau kita di Indonesia itu banyak loh animator kita yang bertindak sebagai services. Services itu artinya mengerjakan proyek-proyek dari luar, misalnya Marvel, DC dan lain-lain. Ada yang proyek webtoon dan lain-lain kan. Terus juga ada yang idealis, misalnya menciptakan IP mereka sendiri untuk dibuat menjadi karakter sendiri. Tetapi bagaimana cara mereka mencari uangnya atau menghidupi dirinya dengan bekerja sama dengan brand. Misalnya kita tahu ada Tahilalats misalnya, dia bekerja sama dengan brand baru-baru bekerja sama dengan brand One Piece. Itu kan dua IP yang berbeda, dari Jepang sama dari Indonesia itu bergabung. Ada dengan brand-brand brand-brand misalnya sepatu, terus juga ada Shinchan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi karya-karya itu bisa mengikuti pasar yang ada di global, tapi juga bagaimana kita dari hasil itu bisa menciptakan IP kita untuk bisa bekerja sama atau menghidupkan bagaimana kita bisa show, bisa tampil mengatasnamakan bahwa ini IP lokal buatan Indonesia. Jadi seperti itu. Weh, keren sekali. Tepuk tangan. Ini luar biasa ya, ini efeknya sampai ke pemerintah nih Pak. Iya benar sekali ya, jadi perlu ada juga ya sentuhan dari birokrasi dalam persoalan ini. Yang menarik sekali dari Mas Fikri melihat bahwa persoalan idealis dan non idealis atau praktis ini yang sebenarnya harusnya sejalan ya, nggak mesti harusnya terpisah gitu ya. Bahwa dalam level idealis, nah disitulah kemudian IP itu muncul. Ya contohnya saja mungkin kalau kelokalan kita misalnya kan banyak sekali ya, seni-seni tradisi yang kemudian dikelola jadi pop saat ini gitu ya, walaupun sebenarnya pada praktisnya dia menjadi sesuatu hal yang pop, tapi pada idealisnya dia jadi suatu IP yang sebenarnya nggak bakalan, supaya dia nggak hilang gitu ya, selalu ada identitasnya muncul. Itu menarik sekali. Mungkin tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, seru sekali ya teman-teman. Jadi pembahasan kita hari ini
podcast para DKV, kata DKV, walaupun kita keluar dari zona kampus dan kita beralih di kegiatan pameran ini di urban storming, di mana kalau semangatnya urban storming itu adalah bagaimana bertemunya orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, kemudian kita di satu wadah, kemudian menjadilah satu wadah kreativitas ya yang dibentuk dalam bentuk pameran. Nah, pada pameran kali ini saya sangat senang sekali didatangi oleh beberapa seniman dari beberapa kampus, bahkan dari alumni kita sendiri. Di sini ada Universitas apa tadi? Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Oke, Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan. Kemudian alumni Universitas Mercu Buana ya, yang nanti akan belajar tesis ya sama Pak Firman. On bimbingan. Kemudian ada dari STKW dari jauh-jauh dari Surabaya, Mas Agung. Salah satu dosen, dan saya dulu kenal beliau itu seniman yang lukisannya wah keren banget ya secara optik gitu ya. Nah, saya kira mungkin waktunya sudah cukup ya teman-teman, jadi luar biasa sekali pada hari ini. Mudah-mudahan dari podcast kita ini teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan. Saya kira cukup. Salam para DKV, salam podcast dari Kata DKV.